Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Fikri, Grace, Gracia, dan Haris. Kami akan mempresentasikan mengenai kelenjar endokrin. Bagian yang akan kami jelaskan yaitu mengenai hipofisis dan aktivitas 99 pada model. Sistem hormon merupakan bagian dari sistem regulasi manusia. Hormon merupakan senyawa organik yang membawa pesan kimiawi. Hormon berguna untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan lain-lain. Berikut adalah gambar dari hormon. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri ini. Kali ini kami akan membahas mengenai kelenjar pituitari atau pituitary gland yang berada pada bagian otak. Kelenjar pituitari ini disebut juga dengan hipofisis. Sebutan lainnya yaitu master of glands. Sebutan master of glands ini digunakan karena hipofisis atau kelenjar pituitari inilah yang mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar endokrin yang lainnya. Nah, kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Bagian di sebelah kiri ini merupakan hipofisis anterior, pada bagian tengah merupakan hipofisis intermediate, dan yang sebelah kanan merupakan hipofisis posterior. Hipofisis anterior menghasilkan 7 hormon. Yang pertama yaitu TSH atau thyroid stimulating hormone. Hormon ini berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin atau T4 dan triioditironin atau T3. Yang kedua yaitu ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang korteks ginjal mengeluarkan hormon kortisol. Yang ketiga yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. FSH ini merupakan hormon gonadotropin. Fungsi hormon FSH pada laki dan perempuan berbeda. Pada laki-laki, hormon ini berfungsi untuk memicu testis menghasilkan sperma, dan pada perempuan, hormon ini berfungsi merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Yang keempat yaitu LH atau luteinizing hormone. Hormon ini juga merupakan hormon gonadotropin. Fungsinya pada laki-laki dan perempuan pun berbeda. Pada laki-laki berfungsi untuk menstimulasi interstisial untuk menghasilkan testosteron, dan pada perempuan berfungsi untuk menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron. Yang kelima yaitu GH atau growth hormone, atau juga bisa disebut somatotropin. Hormon ini berfungsi untuk memicu pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan, pembelahan, dan regenerasi sel. Yang keenam yaitu PRL atau prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk mensekresikan air susu ibu. Yang ketujuh yaitu endorfin. Endorfin ini merupakan zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit saat memicu perasaan positif. Selanjutnya yaitu hipofisis intermediate. Hipofisis intermediate ini terletak di bagian tengah seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Hipofisis intermediate ini menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone yang mempengaruhi warna pada pigmen baik warna kulit, mata, ataupun rambut. Hormon melanosit merangsang sel-sel melanosit yang akan memproduksi pigmen melanin. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu letak sel melanosit dan melanin. Semakin banyak hormon melanosit yang dihasilkan tubuh, maka kulit akan semakin gelap. Sebaliknya, semakin rendah kadar hormon melanosit, maka kulit akan semakin cerah. Selanjutnya yaitu hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini menghasilkan hormon oksitosin yang membantu kontraksi otot rahim pada saat melahirkan bayi. Hormon ini juga memicu keluarnya air susu ibu, atau yang sering disebut juga dengan ASI. Selain oksitosin, hormon yang dihasilkan adalah ADH, atau antidiuretik hormon. Hormon ini berfungsi untuk mengontrol keseimbangan cairan tubuh melalui mekanisme pengeluaran urin dan juga meningkatkan tekanan darah. Mekanisme hubungan hipotalamus dan hipofisis dalam sekresi hormon TRH dan TSH. Hipotalamus menghasilkan thyrotropin releasing hormone atau TRH yang dibawa oleh darah dan berpengaruh terhadap reseptor-reseptor yang ada pada hipofisis anterior. Pada bagian hipofisis anterior,
TRH ini akan mempengaruhi sel-sel tersebut untuk mensekresikan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.